Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kaila Vista Widya Sukandi dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cibitung dengan NIM 19250203 dari kelompok 20. Di sini saya akan mempresentasikan tugas uji kompetensi basis data dengan memilih tema A, yaitu desain database yang scalable dan lini waktu normalisasi. Di sini saya memberikan konsep judulnya rancangan basis data toko laptop. Lanjut, untuk slide berikutnya adalah latar belakang. Latar belakangnya saya memilih tema ini karena dalam dunia kerja, hampir seluruh sistem informasi seperti aplikasi penjualan, inventory, rumah sakit, perbankan maupun e-commerce menggunakan database relasional yang menerapkan normalisasi. Seiring meningkatnya jumlah transaksi, struktur database yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya redundasi data, inkonsistensi informasi, serta menurunnya performa ketika sistem melakukan proses penyimpanan maupun pengambilan data. Kondisi tersebut tentu dapat mempengaruhi efektivitas operasional sebuah perusahaan. Oleh karena itu, penerapan normalisasi menjadi penting untuk menjaga integritas data, mempermudah pengelolaan database, serta menghasilkan sistem yang lebih efisien dan siap digunakan dalam lingkungan kerja. Lanjut, di sini kita menjawab sebuah pertanyaan riset. Seberapa besar dampak keputusan normalisasi versus denormalisasi terhadap performa query di sistem nyata? Dampak normalisasi sendiri itu kelebihannya mengurangi redundasi data, integritas data lebih terjaga, data supplier, pelanggan, dan laptop disimpan satu kali dalam database yang saya rancang ini. Terus juga cocok untuk proses transaksi atau ELTP. Untuk kekurangannya, query membutuhkan beberapa join. Execution time sedikit lebih tinggi untuk laporan yang kompleks. Untuk dampak denormalisasinya sendiri, kelebihannya jumlah join berkurang, query laporan lebih cepat, cocok untuk kebutuhan reporting dan dashboard. Kekurangannya itu sendiri, data menjadi duplikat, update membutuhkan perubahan di banyak baris, dan beresiko terjadinya inkonsistensi data. Selanjutnya di pertanyaan riset yang kedua, kapan denormalisasi menjadi keputusan yang justified? Jawabannya ketika sistem lebih sering melakukan pembacaan data atau read dibandingkan pembaruan data write, serta membutuhkan performa query yang tinggi, sedangkan pada database stok laptop saya, normalisasi menjadi pilihan utama, sedangkan denormalisasi hanya diterapkan apabila terdapat kebutuhan performa yang benar-benar terbukti melalui hasil benchmark menggunakan explain analysis. Lanjut di normalisasi tahapan normalis form ke first normal form. Pada tahap pertama yaitu unnormalist form, seluruh informasi masih disimpan dalam satu tabel besar di dalam satu transaksi. Terdapat data supplier, pelanggan, dan beberapa laptop sekaligus. Selain itu, informasi supplier dan pelanggan akan terus berulang pada setiap transaksi. Akibatnya, database menjadi boros penyimpanan, sulit dikelola. Lalu di tahapan first normal form, di sini kita menghilangkan repeating group, artinya setiap baris sekarang hanya menyimpan satu data laptop. Sebelumnya satu transaksi bisa memiliki kolom laptop 1, laptop 2, laptop 3. Setelah dinormalisasi, satu laptop akan menjadi satu baris tersendiri sehingga struktur label menjadi lebih teratur.
Namun masalah belum sepenuhnya selesai karena data supplier dan pelanggan masih tetap ditulis berulang pada setiap transaksinya. Lanjut pada tahapan second normal form. Kita mulai memisahkan data yang sering berulang menjadi tabel master. Misalnya, data supplier tidak lagi ditulis pada setiap transaksi, tetapi disimpan satu kali di tabel supplier. Begitu juga dengan data pelanggan yang dipindahkan ke tabel pelanggan. Tabel transaksi sekarang hanya menyimpan ID supplier dan ID pelanggan sebagai foreign key. Dengan cara ini, apabila terjadi perubahan alamat supplier atau nomor telepon pelanggan, kita cukup mengubah satu data saja tanpa perlu mengedit seluruh transaksinya. Lanjut di tahapan ke third normal form. Pada tahap ini, seluruh entitas dipisahkan sesuai fungsinya. Data laptop disimpan pada laptop, sedangkan transaksi pembelian dan penjualan hanya menyimpan ID laptop sebagai foreign key. Dengan demikian, setiap informasi hanya disimpan satu kali. Inilah struktur yang digunakan pada database toko laptop kelompok saya. Keuntungan utamanya adalah data menjadi lebih konsisten, lebih mudah dipelihara, dan mampu mengurangi resiko terjadinya update anomali, insert anomali, maupun delete anomali. Lalu di sini lanjut kepada IRD dari database tersebut. Setelah proses normalisasi selesai dari UNF, 1NF, 2NF hingga 3NF, langkah berikutnya itu kita membuat entity relationship diagram atau IRD. Nah, berikut penjelasan IRD yang ada pada database toko laptop ini. Terdapat 7 entitas utama, ada laptop, supplier, pelanggan, barang masuk, detail keluar, barang keluar. Lanjut di relasi pertama, ada supplier ke barang masuk. Relasi pertama ada supplier dan barang masuk. Hubungannya supplier itu sebagai pemasok barang masuk, dan kardinalitasnya adalah one to many. Lalu ada barang masuk memiliki detail masuk, kardinalitasnya sendiri juga one to many. Lalu selanjutnya di entitas laptop, antara laptop dengan detail masuk, hubungannya adalah laptop tercatat pada detail masuk, kardinalitasnya juga one to many. Selanjutnya ada entitas pelanggan, relasinya pelanggan melakukan barang keluar, kardinalitasnya one to many. Lanjut di barang keluar sendiri memiliki detail keluar dengan kardinalitasnya juga one to many. Dan yang terakhir itu laptop dengan detail keluar, kardinalitasnya one to many juga. Lanjut, setelah IRD sudah saya jelaskan, kita langsung saja ke demo live untuk programnya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke demo live programnya. Sebelum kita membuat program berjalan atau memasukkan data transaksi, langkah paling krusial yang harus kita lakukan pertama kali adalah merancang dan mengimplementasikan skema ternormalisasi awal. Langsung saja di sini kita masukkan query SQL-nya untuk membuat database toko laptop itu sendiri. Ya, di sini kita buat database-nya itu toko laptop. Ada tabel laptop, supplier, pelanggan, barang masuk, detail masuk, barang keluar, dan detail keluar. Langsung saja kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Di sini tampil database toko laptop dengan 7 tabel. Selanjutnya kita mengimplementasikan
mengimplementasikan skema denormalisasi untuk keperluan optimasi pembacaan data read query. Di sini saya akan memasukkan query pembuatan tabel baru bernama laptop denom. Perintah ini yang akan menyatukan kolom-kolom penting dari 4 tabel berbeda ke dalam satu tabel tunggal tanpa foreign key. Oke, setelah berhasil, di sini hanya ada tabel-tabel kosong yang belum terisi. Langsung langkah kedua, saya akan memindahkan sekaligus menggabungkan data contoh yang sudah ada dari skema lama ke skema denormalisasi ini. Memasukkan perintah insert into select. Perintah ini yang akan memaksa database melakukan join besar-besaran untuk terakhir kalinya, mengambil semua riwayat transaksi barang masuk lalu menyalinnya secara datar atau flat ke dalam tabel laptop denom. Langsung saja. Di sini sudah bisa kita lihat di laptop denom. Berikut isinya. Kita di sini bisa lihat nama supplier dan merek laptop berada di satu baris yang sama tanpa perlu relasi ID lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu pengujian performa query atau benchmark antara kedua skema database menggunakan perintah analis. Saya di sini akan memasukkan query analysis select. Di sini saya akan menggunakan query analysis select untuk mencari laptop merek Acer dengan relasi 4 tabel. Langsung saja kita klik go. Oke. Di sini hasil dari analisis yang muncul tabel ini. Pertama, mesin membaca tabel DM. Secara menurut terlihat pada kolom tab bernilai all, yang artinya database melakukan table scan, memeriksa semua baris tabel detail dari awal sampai akhir. Yang kedua, setelah itu mesin melompat ke tabel L, laptop, untuk mencocokkan ID. Yang ketiga, mesin melompat ke tabel BM, barang masuk. Dan terakhir ke tabel S. Di sini ada kolom tab. Pada tabel laptop, barang masuk dan supplier. Nilainya adalah Ahrefs. Ini adalah tanda bahwa MariaDB harus melakukan pencarian berantai satu persatu ke tabel tersebut menggunakan primary key untuk mencocokkan datanya. Proses melompat dan mencari berantai inilah yang memakan beban kerja komputasi pada skema ternormalisasi. Mari sekarang kita bandingkan dengan menjalankan perintah analysis select pada tabel denormalisasi kita. Di sini saya akan masukkan query-nya. Kita lihat bersama hasilnya sangat berbeda. Di layar hanya muncul satu baris tabel saja. Tidak ada lagi daftar baris berantai dengan tipe Ahrefs. Seperti pada skema pertama tadi, database hanya melakukan satu kali proses pembacaan langsung pada tabel denormalisasi dan langsung menyaring data yang kita inginkan. Hal ini membuktikan secara visual dan data di phpMyAdmin bahwa skema denormalisasi memotong rantai proses pencarian database sehingga query menjadi jauh lebih ringan dan cepat. Langkah selanjutnya kita akan mendemonstrasikan sisi gelap atau kelemahan dari skema denormalisasi, yaitu anomali pembaruan atau update anomali. Bayangkan kasus nyata di mana toko laptop Jaya
atau dengan kode sub 0001 berganti nama menjadi Jaya Komputindo Utama. Nah, di sini kita lihat namanya. Nah, di sini toko laptop Jaya. Nanti ini kita akan menggantikannya dengan Jaya Komputindo Utama. Sini saya akan jalankan query update pada tabel supplier. Oke. Nah, di sini berhasil, hanya satu baris berubah di database. Data langsung konsisten di seluruh aplikasi karena semua transaksi merujuk pada satu baris master yang sama, sangat aman dan efisien. Nah, ini udah berhasil kan menjadi Jaya Komputindo Utama. Selanjutnya tadi laptop supplier ya, pada tabel supplier sudah berganti nama suppliernya, tetapi di tabel laptop denom kita belum ganti nama suppliernya. Langsung saja kita akan memasukkan query update nama supplier di sananya. Sama dengan nama toko laptop Jaya. Nah, berhasil. Dan di sini sudah terganti namanya menjadi Jaya Komputindo Utama. Oke, baik, itu saja mungkin live program yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, setelah kita melakukan demo live programnya, di sini kenapa sih saya memilih ini? Saya memilih sistem toko laptop karena memiliki proses bisnis yang cukup lengkap, mulai dari pengelolaan data laptop, supplier, pelanggan, hingga transaksi barang masuk dan barang keluar. Jadi sistem ini sangat cocok digunakan untuk menunjukkan proses normalisasi karena terdapat data master dan data transaksi yang saling terhubung atau berhubungan. Baik, jadi kesimpulan dari rancangan basis data toko laptop ini itu ada 3. Yang pertama, temuan utama, ada hal yang menarik juga, dan kesimpulannya ada juga pada dunia kerja. Temuan utama itu sendiri, hasil analisis menunjukkan bahwa database toko laptop ini telah menerapkan struktur thread normal form dengan memisahkan data master, laptop, supplier, dan pelanggan, dan data transaksi, barang masuk, detail masuk, barang keluar, dan detail keluar. Hal yang menarik, kami menemukan bahwa semakin baik struktur normalisasi, semakin banyak proses join yang diperlukan saat membuat laporan. Meskipun demikian, keuntungan dalam menjaga integritas dan konsistensi data jauh lebih besar dibandingkan penambahan kompleksitas query. Dan kesimpulan dalam dunia kerja itu, dalam pengembangan sistem, kami akan menggunakan database ternormalisasi sebagai desain utama untuk transaksi. Sedangkan denormalisasi hanya akan dipertimbangkan jika hasil pengujian menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan performa pada proses pelaporan atau analisis data. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.